Ibarat pepatah nih, tidak ada asap jika tidak ada api. Karena beritanya begitu viral, saya mencoba speak up nih atas apa yang dialami adik kita Syarifah Fadilah Alkaf, pelajar siswi SMP yang dilaporkan ke Polda Jambi atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE karena dianggap menghina terhadap pemerintah Kota Jambi. Hola netizen yang tercinta, kasus siswi SMP Jambi Syarifah Fadilah Alkaf yang mengkritik Wali Kota Jambi Syarif Fasa soal kerjasama Pemkot Jambi dan perusahaan Cina yang proyeknya merugikan rakyat masih belum menyentuh hal yang substansial. Meski laporan polisi atas siswi SMP Jambi Syarifah yang mengkritik Pemkot Jambi telah dicabut, namun inti masalah dan tuntutan Syarifah belum dipenuhi Pemkot Jambi. Syarifah sebelumnya mengkritik dan meminta agar perusahaan Cina yang bekerja sama dengan Pemkot Jambi bertanggung jawab atas kerusakan rumah neneknya Hafsah yang merupakan pejuang veteran. Kritikan Syarifah kepada Pemkot Jambi terus bergulir meskipun laporan yang diajukan telah dicabut. Di sisi lain, Wali Kota Jambi Syarif Fasa mengungkapkan bahwa keluarga Syarifah meminta nilai ganti rugi atas kerusakan rumah nenek Hafsah dengan nilai 1,3 miliar. Lalu benarkah seperti itu? Untuk merunut kasus ini, akun Twitter @partaisosmed membongkar fakta bahwa Pemkot Jambi melalui Wali Kota Jambi Syarif Fasa menjebak keluarga Syarifah sehingga angka 1,3 miliar rupiah untuk ganti rugi muncul. Angka itu juga digunakan Pemkot Jambi sebagai fitnah bahwa keluarga Syarifah meminta besaran ganti rugi sebesar itu, padahal tidak. Selain itu, terungkap juga bahwa Syarifah sudah cukup lama diincar Pemkot Jambi untuk dipolisikan karena semua tuntutan dan kritikannya. Akun @partaisosmed mengulas semuanya dengan cuitan serta thread kasus ini dengan judul siswi SMP versus Pemkot Jambi antara framing dan fakta. Dalam cuitannya itu, Partai Sosmed menguatkan dengan peta gambar RT RW Kota Jambi yang membuktikan proyek PT RSPL berada di ruang terbuka hijau. Nah, pelanggaran-pelanggaran yang dibiarkan bahkan dibela oleh Pemkot Jambi itulah menurut Partai Sosmed yang menjadi latar belakang protes Syarifah lewat rangkaian video TikToknya. Akun tersebut lalu melampirkan gambar rumah nenek Hafsah yang runtuh. Kala itu Wali Kota Jambi mengakui adanya pelanggaran perda yang dilakukan PT RPSL dalam jawabannya ke Presiden. Atas hal tersebut, kata Partai Sosmed, akhirnya PT RPSL mengutus perwakilan ke rumah nenek Hafsah. Rupanya kedatangan perwakilan PT RPSL itu menurut Partai Sosmed bukan untuk menawarkan ganti rugi, tapi untuk setup fitnah terhadap keluarga nenek Hafsah yang sudah merepotkan Pemkot dan perusahaan akibat laporannya ke Presiden. Karenanya Wali Kota Jambi dinilai berpihak kepada pengusaha, namun menggunakan angka 1,3 miliar rupiah untuk pengalihan isu. Pemkot Jambi selalu menyampaikan sudah 3 kali melakukan mediasi, tapi itu bohong. Pada pertemuan yang ketiga, ungkap Partai Sosmed, kakak Syarifah dikeroyok oleh lawyer perusahaan, Kabag Hukum Kota Jambi sebelum gempa awal John, dan RT yang bersama-sama membela PT RPSL. Tak cukup sampai di situ, kata Partai Sosmed, Debbie Ceper terus meneror mental si anak dengan menyebut nenek Hafsah yang dibanggakan sebagai veteran pejuang kemerdekaan dengan sebutan pejuang rupiah. Hal ini diperkuat pada perbincangan di grup Pemkot Jambi pada hari Senin juga, yang nuansanya penuh dendam. Rangkaian cuitan dan tweet Partai Sosmed soal ini setidaknya sudah dilihat sebanyak 2 juta lebih. Belum ada konfirmasi dari Pemkot Jambi dan Wali Kota Jambi atas data dan fakta yang disodorkan dan dituliskan oleh akun @partaisosmed. Nah, gimana nih menurut netizen yang berbakti? Silahkan berkomentar ya. Kita belajar dari kasus Joshua, kasus Ferdy Sambo, ya bagaimana pejabat yang di Jambi itu sangat berkuasa. Nah, kemudian kembali dengan kasus baru yaitu mahasiswi Fadilah yang mengkritik dan menanyakan soal tanah neneknya. Seharusnya Fadilah itu didukung ya. Karena apa? Karena dia menuntut haknya. Klarifikasi tentang Pemkot dari Jambi ya membuat efek jera dengan alasannya seperti itu. Ya, Pak, inilah yang namanya kembali lagi ke zaman Orba. Siapa yang berbunyi itu harus ditangkap, bahkan didor di zaman dulu ya.
Cukuplah sudah 32 tahun pakai otoriter, Pak. Jangan mengajari anak-anak bangsa kami ini dengan cara kekerasan, Pak. Ya, Indonesia tidak butuh kekerasan seperti Orba. Cukup 32 tahun negara Republik Indonesia ini dipimpin oleh seorang otoriter dari Pak Soeharto. Masa ante-ante Soehartonya masih hidup sih, ya kan? Kembali lagi ke orang-orang Orba, termasuk anaknya Tommy ya, Tommy Soeharto ya, itu juga pernah mendor yang namanya Hakim, ya kan, kasus Hakim pada waktu itu karena mengusut yang namanya harta mereka ya. Pertama itu kalau nggak salah ya pada waktu itu pengusutan tentang tanah yang ada di yang di Jawa ya, yang di Jawa itu usaha anak sulungnya Pak Soeharto, ya kan? Nah itu. Kedua mungkin ada juga faktor yang lain mengenai kasus BLBI juga mungkin, ya. Nah menghilangkan nyawa seseorang. Nah itu loh. Ini zaman demokrasi terbuka. Inilah yang namanya pesta demokrasi, Pak Pasha ya. Masa iya anak kecil kritik tentang haknya, menuntut tentang haknya, kok dipolisikan gitu loh. Bapak Mahfud MD sudah mengumumkan beri perlindungan, tiba-tiba dicabut ini. Ada apa gitu loh. Saya tuh yang janggal ya tentang tanah neneknya Pak Dia itu bahwa ada petugas ya. Mungkin besok-besok itu kalau kita mau kritik harus yang sopan, harus yang santun, harus dengan lemah lembut. Mungkin begini nih caranya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang saya hormati Bapak Wali Kota, Bapak Wakil, beserta jajarannya. Semoga Bapak sehat selalu, keberkahan selalu dilimpahkan kepada Bapak beserta jajarannya. Izinkanlah saya, rakyat kecil ini, untuk memberikan kritik kepada Bapak jika Bapak berkenan. Tetapi jika Bapak tidak berkenan, baiklah, saya tidak akan mengkritik Bapak. Nah, kalau udah kalian tulis begitu, entah itu di medsos atau kalian udah kirim surat ke pemerintahan, kita tunggu balasannya. Kalau misalnya dari pemerintahan itu udah bales, iya mas, silakan dikritik. Nah, baru tuh kita mulai kritik kita. Tapi kalau misalnya mereka bales, mohon maaf mas, saya tidak terima kritik, ya udahlah, jangan kita kritik lah. Takut dipenjara, takut dilaporin ke polisi, daripada kalian ditahan kan, apalagi kalian tuh masih SMP, SMA, masa depan kalian tuh masih panjang banget. Terus udah di penjara gitu, ditahan. Udah gak usah dikritik, biarin aja. Ibarat pepatah nih, tidak ada asap jika tidak ada api. Karena beritanya begitu viral, saya mencoba speak up nih atas apa yang dialami adik kita Syarifah Fadilah Alkab, pelajar siswi SMP yang dilaporkan ke Polda Jambi atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE karena dianggap menghina terhadap pemerintah Kota Jambi. Syarifah terlihat sendiri memang, dan dia mempersoalkan rumah kediaman neneknya yang dirugikan akibat masuknya perusahaan asing yang bertonase besar, lalu lalang yang membuat rumah neneknya rusak dan terganggunya lingkungan di tempat tersebut. Tidak lama di tanggal 4 Juni 2023 kemarin, Syarifah akhirnya mengklarifikasi dan meminta maaf kepada Pemkot Jambi atas pernyataannya dan telah dimaafkan sendiri oleh Pemkot setempat. Tapi masalahnya bukan itu, teman-teman. Saya bingung dengan pola pikir apa yang dipikirkan teman-teman di pemerintah daerah Kota Jambi. Bukannya merespon dan memberi jalan keluar terhadap laporan si Syarifah yang dikeluhkannya sejak 2022 silam. Malah si kecil Syarifah dilaporkan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Bingung nggak tuh? Ini benar-benar membuat saya nggak habis pikir. Harusnya nih Pemkot Jambi itu merangkul si Syarifah, bukan malah melaporkannya dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Nah, untuk Syarifah kamu yang sabar ya, karena beberapa pihak meminta bantuan ke saya, maka saya sudah mengontak teman-teman di kementerian dan lembaga terkait untuk turun ke Jambi membahas case yang adik alami, dan semoga cepat selesai ya masalahnya.
agar keadilan segera bisa kamu dapatkan. Semoga kamu dan Pemkot Jambi dicapai kesepakatan kedua belah pihak, tidak ada yang dirugikan. Saya Guntur Lau dari Parepare Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.